Teman-teman, kembali lagi bersama Sobat Duit. Hari ini kita akan membahas outlook dari market Bitcoin ya. Kita akan menganalisis outlook dari chart Bitcoin dalam time frame 1 hari. Oke, semenjak kemarin ada koreksi yang lumayan sekitar 20% dalam 1 hari, hari ini kita akan membahas bagaimana proyeksi pergerakan harga Bitcoin ke depannya dan apa yang menjadi alasan faktor-faktor penyebab kemarin sempat koreksi 20%. Oke, pertama kita coba analisis dulu dari area supply and demand ya, atau misalkan kita cari dulu area support dan resistennya. Nah, untuk kali ini merupakan resisten ya. Ini merupakan resisten karena dia tidak mampu untuk bergerak lebih tinggi ya. Nah, ini juga merupakan resisten yang berhasil ditembus. Ini merupakan area support pada 1 Maret. Kemudian ini juga merupakan support pada 17 Mei ya, support yang berhasil ditembus dan akhirnya menjadi resisten pada tanggal 15 Juni ya, tidak berhasil menembus resisten. Kemudian pada 30 Juli itu hampir menembus resisten tapi balik lagi, kemudian berhasil menembus resisten dan menjadi support baru. Nah, berarti kita proyeksikan dulu untuk area resisten, support dan resistennya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini resisten tidak bisa menembus. Ini akhirnya bisa menembus menjadi support baru di sini. Di sini menjadi support tetapi berhasil ditembus supportnya. Kemudian di sini menjadi resisten dan di sini menjadi support baru. Dan kemarin itu saat Bitcoin koreksi 20%, kebetulan dia dikonfirmasi sempat turun sampai support ya, mentoknya. Kemudian balik lagi ke sini. Oke. Inilah support dan resisten kuatnya. Boleh dibilang menurut pendapat saya, area ini tuh menjadi area support penentu ya. Jika support di sini masih tertahan, misalkan harga masih tertahan di sini, tidak tertembus ke bawah sini, harga masih bergerak di sini dan mentok ke atas, itu menandakan bahwa bull run ini belum selesai ya, dan masih bisa menanjak naik. Tapi jika area support ini bisa ditembus, maka support kuat selanjutnya adalah yang kemarin ini. Nah, ini dia. Kenapa support terkuatnya di sini? Kita bisa lihat ya, kita tarik garis lagi ke belakang. Nah, pada saat Januari dia juga support kuatnya di sini sama. Dan kemarin saat market crash selama 2 bulan, dia juga tertahannya sama di support Januari awal begitu. Oke. Kemudian jadi begitu teman-teman ya, jika misalkan support ini tertembus sampai bawah, berarti support terkuat selanjutnya adalah di area 28.000 sampai 30.000. Untuk sekarang area support terkuatnya adalah 41.000 ya, 41.000 sama 43.000. Area ini menjadi kunci. Kemudian kita akan bahas menggunakan MA21 ya teman-teman. MA21. Oh, bukan yang ini. Kalau ini MA ya. Kalau yang itu EMA, yang ini MA. Nah, kita di sini
MA 200. Apa itu MA 200? MA itu moving average, itu adalah pergerakan rata-rata harga Bitcoin selama 200 hari. Jadi bisa kita lihat ya. Ntar kita coba gambar lagi area support dan resistennya. Nah, kemarin itu sempat tertahan di support ini, di support kuat 42.000, kemudian mantul lagi menjadi di atas area MA 200 ya. Jadi untuk harga sekarang masih mengikuti harga MA 200, tertahan di MA 200 moving average ya, begitu. Kemudian untuk selanjutnya kita coba analisis memakai Fibonacci ya, menggunakan garis Fibonacci. Nah, ini teman-teman, kalau menurut garis Fibonacci ini, kita tarik dari swing low nih, dari swing low ke swing high ya, harga yang terendah pada area tertentu kepada harga tertinggi. Ini untuk Fibonacci ini saya gunakan untuk melihat kalau Bitcoin turun itu sampai mana gitu mantulnya, support terkuatnya itu di mana gitu, kemungkinan mantulnya. Nah, di sini Bitcoin itu kemarin pada saat koreksi dia mentok pas tertahan di area Fibonacci 0,618. Kenapa saya warnain ini warna emas? Karena ini Fibonacci 0,618 ini seringkali menjadi area kunci ya, golden ratio di sini. Biasanya di garis ini tuh menentukan harganya akan mantul atau terus lanjut ke bawah. Begitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk proyeksi ke depannya harga Bitcoin jika bulan September sampai Oktober ternyata sideways, ya kemungkinan proyeksinya dia akan sideways di area harga antara 42.000 Bitcoin 42.000 sampai dengan 46.000. Tetapi jika ternyata Bitcoin ini breakout, berarti dia menembus resisten ini 46.000 dan melangkah ke area antara 46.000 dan 51.000 di sini ya. Kemarin itu sempat Bitcoin sudah menembus resistennya ya di harga 51.000 Bitcoin. Tapi kemudian ya dia koreksi gitu. Ada juga skenario, pokoknya di sini supportnya di sini ya teman-teman. Untuk area supportnya itu, area support terkuat untuk yang terdekat, area support terkuat yang terdekat untuk saat ini, yaitu di kisaran harga 43.000 sampai 41.000. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bahas alasan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenapa Bitcoin ini bisa koreksi 20% dalam satu hari ya. Yang pertama adalah adanya berita bahwa SEC-nya Thailand ya, semacam regulatornya lagi di Thailand, dia berencana untuk mensuspend Huobi ya, exchange Huobi, bursa kripto di Thailand yang namanya Huobi. Nah, kenapa ini bisa berdampak? Karena Huobi exchange ini di Thailand sudah cukup lama ya, dan memiliki banyak pengguna gitu. Tentunya itu akan berdampak terhadap sentimen negatif pasar kripto. Kemudian yang kedua itu ada berita diresmikannya Bitcoin sebagai mata uang negara yang sah di negara El Salvador.
Nah, sejalan dengan berita ini, berita positif ini, ternyata seharusnya kan ini Bitcoin menjadi mata uang, menjadi sentimen yang sangat positif ya untuk menaikkan harga Bitcoin ini. Tetapi kenapa ini malah ambles? Kenapa ini malah koreksi di saat sentimen yang sangat positif ini? Ternyata pada saat kita lihat ke data, ini data dari Glassnode. Nah, ini merupakan grafik total transfer volume ya dari wallet ke exchange atau ke bursa kripto. Terlihat pada tanggal 5 September terjadi kenaikan yang signifikan. Berarti banyak whales atau banyak bandar, banyak kripto, banyak orang dengan volume Bitcoin yang besar ya, memindahkan Bitcoinnya dari wallet pribadi atau cold wallet ke exchange. Nah, ini tandanya bahwa mereka disinyalir ya, diindikasikan jika ada yang memindahkan aset Bitcoin dengan jumlah besar ke exchange adalah untuk menjualnya. Jika menjualnya di exchange, otomatis dia akan memberi daya jual yang tinggi ya, menekan harga untuk turun ke bawah jika banyak yang menjual. Begitu. Hal ini juga didukung dengan data miner balance. Jadi menjelang hari diresmikannya El Salvador ya, menjelang hari diresmikannya Bitcoin menjadi mata uang sah El Salvador, para miners ini memanfaatkan sentimen positif ini untuk menjual hasil miningnya, yaitu Bitcoin ya. Dia jual di harga tinggi gitu. Karena misalkan kalau dia jual di harga rendah kemarin, pada saat itu dia lebih untung dia menjual pada saat harga tinggi atau sentimen lagi positif. Bisa dilihat juga ya, kemarin itu Bitcoin Fear and Greed-nya mana ya? Nah ini didukung oleh para miners yang menjual Bitcoinnya pada saat sentimen positif naik ya. Oke, yang kemudian ada juga salah satu sentimen negatif yang berdampak pada turunnya Bitcoin kemarin, yaitu perusahaan Coinbase. Coinbase itu adalah exchange ya, bursa kripto terbesar kedua di dunia. Dia di Amerika ya, base-nya. Perusahaan Coinbase ini salah satu-satunya exchange kripto yang perusahaannya sudah listing di saham Amerika. Nah, apa sentimen negatifnya? Jadi, keluar berita bahwa SEC, yaitu semacam regulatornya lagi di Amerika, berencana untuk menuntut perusahaan Coinbase dikarenakan Coinbase akan meluncurkan semacam produk keuangan yang dimana jika menabung mendapatkan 4% bunga ya per tahunnya. Begitu. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya ya, bahwa di pasar kripto sebenarnya sudah banyak produk seperti ini yang menawarkan return interest lebih tinggi dibanding Coinbase ya, tetapi tidak dituntut oleh SEC. Nah, pada saat Coinbase menanyakan kepada SEC apa salahnya gitu, apa yang salah gitu, sehingga mereka berencana dituntut oleh SEC, tetapi SEC tidak memberikan jawaban yang jelas atau bahkan tidak memberikan detail gitu. Begitu. Oke teman-teman, hal ini juga sebenarnya ditambah dengan ini ya, dengan banyaknya traders yang trading menggunakan leverage ya, bisa dari Binance Futures, yang dia itu long ya, memasang posisi long, tetapi kenyataannya Bitcoin kan koreksi, otomatis posisi leverage mereka yang tadinya long mengharapkan harga naik, otomatis terlikuidasi atau terpaksa dijual ya, terpaksa dijual gitu. Hal ini ya tentu berdampak jika
banyak trader yang menggunakan leverage terlikuidasi, otomatis kan dipaksa dijual ya asetnya. Jadi menambah daya jual gitu, tekanan jual pada kemarin itu. Menurut data yang saya dapat, sekitar 38 triliun aset uang yang digunakan trading leverage pada trader leverage terlikuidasi atau lenyap ya, terpaksa dijual gitu. Begitu teman-teman untuk market outlook Bitcoinnya. Jadi untuk support terkuatnya di 41.000 sampai 42.000. Oh ya, satu lagi teman-teman. Sebenarnya semua orang bisa ya menggambar seperti ini ya, menentukan grafiknya yang mana, menggunakan analisis yang mana. Jadi tujuan analisis teknikal itu menurut saya adalah kita mencari konfirmasi market. Tentunya selain saya banyak juga kan trader lain atau investor lain yang sudah menggambar grafiknya atau teknikal analisisnya di masing-masing komputer. Tapi mana yang benar? Nah, jadi analisis teknikal ini untuk kita gambar dulu nih sesuai strategi kita. Kemudian kita mencari apakah benar nih apakah benar nih grafik yang kita gambar itu pas turunnya ke situ. Jadi intinya itu kita mencari konfirmasi market. Apakah benar gambar yang kita gambar? Apakah benar gitu? Pada saat turun pada saat Bitcoin koreksi, dia turun pas di support yang kita gambar? Apakah dia naik pas di garis yang kita gambar? Jadi begitu analisis teknikal menurut saya untuk mencari konfirmasi dari marketnya. Oke teman-teman, untuk satu lagi kita akan melihat outlook dari Ethereum ya teman-teman. Kemarin saya sudah menggambar seperti ini grafiknya. Ini merupakan uptrend channel ya, merupakan uptrend channel dari Ethereum dari awal tahun. Sempat breakout pada Mei, kemudian retest kembali dan akhirnya masuk lagi ke dalam uptrend channel. Kemudian sempat keluar uptrend channel ya pada saat koreksi besar kemarin. Nah, kemarin saya juga sudah sempat bahas Ethereum itu sempat breakout di sini ya. 1 September dia sempat breakout di sini. Kemudian dia turun lagi ya, masuk ke uptrend channel. Hal ini menandakan dia false breakout atau bull trap ya. Padahal kemarin itu dia sudah membentuk grafik ascending triangle ya teman-teman, membentuk pola ascending triangle yang menunjukkan bahwa harga berpotensi naik ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Pada kemarin itu dia berhasil breakout di sini ya, dalam pola ascending triangle ini. Tapi ternyata saat Bitcoin koreksi, otomatis Ethereum juga terbawa koreksi ya teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman untuk analisa outlooknya. Terima kasih sudah nonton. Mohon kritik dan sarannya agar konten selanjutnya lebih baik. Disclaimer ya, terakhir, hal ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini bukan financial advice. Ini hanyalah referensi untuk kita semua belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.